mahasiswi Prodi PIAHUD Kampus STAI Tasikmalaya akan mempresentasikan materi tentang teori pembelajaran humanistik dengan dosen pengampu Bapak Ajang Ramdhani. Nah, saya sendiri sebagai moderator Sri Kurniawati dan rekan-rekan saya ada Eliza, Bu Reti, Halwa, Rika, dan Bu Ris. Pengertian belajar menurut teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Teori humanistik adalah teori yang bersumber dari asumsi ajaran humanisme. Kecenderungan yang ada di luar diri peserta didik tidak menjadi perhatian dari teori ini. Teori humanistik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Sejalan dengan kriteria tersebut, Knight memberi ciri utama teori humanistik dengan pernyataan humanisme lebih menekankan pada keunikan individu anak. Orientasi yang tidak sesuai dengan potensi anak tidak menjadi sasaran teori humanistik. Pengembangan potensi ditujukan pada ciri utama manusia berupa kemampuan diberi motivasi guna mencapai tujuan belajar. Teori ini dalam pandangan Maslow memberikan tekanan yang lebih besar pada pengembangan potensi seseorang, terutama potensinya untuk menjadi manusiawi, memahami diri dan orang lain, serta berhubungan dengan mereka, mencapai pemuasan atas kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tumbuh ke arah aktualisasi diri. Teori ini akan berusaha mengajak seseorang menjadi pribadi yang sebaik-baiknya sesuai kemampuannya. Awal timbulnya teori belajar humanistik pada akhir tahun 1940-an, muncullah suatu perspektif psikologi baru. Orang-orang yang terlibat dalam penerapan psikologi lah yang berjasa dalam perkembangan ini. Misalnya, ahli-ahli psikologi klinik, pekerja-pekerja sosial, dan konselor. Bukan merupakan hasil penelitian dalam bidang proses belajar. Gerakan ini berkembang dan kemudian dikenal sebagai psikologi humanistik, eksistensial, perseptual, atau fenomenologikal. Psikologi ini berusaha untuk memahami dalam dunia pendidikan. Aliran humanistik muncul pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an. Dan mungkin perubahan-perubahan dan inovasi yang terjadi selama 2 dekade yang terakhir pada abad ke-20 ini juga akan menuju pada arah ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh humanistik. Ada beberapa tokoh yang menonjol dalam aliran humanistik seperti Combs, Maslow, dan Roger. Yang pertama, Combs dan kawan-kawan menyatakan bahwa apabila kita ingin memahami perilaku orang sekitar, harus mencoba memahami dunia persepsi orang itu. Apabila kita ingin mengubah keyakinan atau pandangan orang itu, perilaku dalamlah yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Yang kedua, Maslow. Teori didasarkan atas asumsi bahwa di dalam diri kita ada 2 hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan. Nah, pada diri masing-masing, orang mempunyai berbagai perasaan takut, seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi mendorong untuk maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Rogers. Dalam bukunya Freedom to Learn, ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip belajar humanistik yang penting. Di antaranya ialah 1. Manusia mempunyai kemampuan untuk belajar secara alami,
Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila subject matter disarankan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksudnya sendiri. Dan yang ketiga, belajar yang menyangkut suatu perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung ditolaknya, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi ini, menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Teori humanisme lebih melihat pada isi perkembangan kepribadian manusia, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Aliran humanistik muncul pada tahun 1960 sampai dengan 1970, dan mungkin perubahan-perubahan dan inovasi yang terjadi selama 2 dekade yang terakhir pada abad ke-20 ini pun juga akan menuju pada arah ini. Tokoh-tokoh yang menonjol dalam aliran humanistik seperti Combs, Maslow, dan Rogers. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.